warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifiyah dan Nafidia Amaral dari jurusan Teknik Elektro Program Studi Sistem Kelistrikan di Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Laboratorium Desain Instalasi 1, di mana mata kuliah ini akan diajarkan pada semester ganjil, tepatnya pada semester 1 dengan bobot 2 SKS praktikum. Berikut ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan mengerti prinsip dasar instalasi listrik dan peraturan kelistrikan. Kedua, mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendesain, dan merakit instalasi penerangan menggunakan saklar tunggal, saklar seri, saklar silang, saklar tukar, dan juga saklar impuls. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti mengenai kontaktor dan motor listrik induksi 3 fasa. Keempat, mahasiswa diharapkan dapat mengerti, mendesain, dan merakit starting direct online, forward reverse, dan starting star delta. Terakhir, mahasiswa diharapkan dapat memahami, mendesain, dan merakit sistem direct online berurutan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah Laboratorium Desain Instalasi 1. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami prinsip dasar instalasi penerangan dan kontrol motor menggunakan kontaktor. Mahasiswa akan mempelajari teori maupun praktikum mengenai kendali sistem starter direct online, forward reverse, start delta, dan yang terakhir adalah starter direct online dengan sistem kontrol berurutan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Instalasi penerangan. Yang kedua adalah kontaktor dan motor induksi 3 fasa. Ketiga adalah sistem pengasutan direct online. Keempat adalah starter direct online dengan balik putaran atau reversing. Yang kelima adalah sistem pengasutan start delta, dan yang terakhir adalah starter direct online dengan kendali sistem berurutan. Pengumpulan tugas dilakukan melalui Learning Management System (LMS) yang terhubung dengan Siakat Politeknik Negeri Malang. Melalui LMS, saya menginstruksikan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan tugas sehingga mempermudah proses penilaian. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran ini yaitu meliputi yang pertama adalah metode ceramah, di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar mereka memperoleh pemahaman sebelum melakukan praktikum. Yang kedua adalah metode demonstrasi, di mana saya memberikan contoh penggunaan alat modul praktikum di laboratorium desain instalasi. Yang ketiga adalah metode diskusi kelompok, di mana saya membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok dan memberikan permasalahan untuk dipecahkan masing-masing kelompok atau yang kita kenal dengan sebutan case method. Metode pembelajaran studi kasus yang diterapkan kepada mahasiswa dengan memberikan tugas merancang dan mengimplementasikan sistem pengasutan direct online dengan kendali sistem berurutan dengan menggunakan motor listrik untuk menggerakkan konveyor. Mahasiswa dibagi menjadi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan desain dan urutan proses pengoperasian yang sesuai. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil rancangan dan desain mereka serta menjelaskan mengapa memilih desain tersebut. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menyiapkan slide presentasi yang disesuaikan dengan RPS. Selain itu, saya juga memberikan modul yang diakses melalui LMS sehingga mereka dapat mengaksesnya secara sewaktu-waktu. Sistem penilaian dalam aktivitas pembelajaran mencakup nilai untuk tugas,
baik yang dikerjakan secara mandiri maupun secara kelompok. UTS, UAS, serta laporan praktikum. Untuk penilaian tugas UTS, UAS yang termasuk dalam kategori teori bobotnya adalah 50%, sedangkan untuk praktikum adalah 50%. Bobot 50% dari kegiatan praktikum meliputi keaktifan mahasiswa dalam praktek serta kualitas pembuatan laporan praktikum. Berikut ini akan saya sajikan video yang menunjukkan proses pembelajaran dan praktikum di dalam mata kuliah Laboratorium Desain Instalasi 1. Selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan di mata kuliah Laboratorium Desain Instalasi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipersiapkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Hari ini kita masuk di minggu ke-6 mengenai kontaktor. Ada yang masih ingat mengenai perkuliahan minggu ke-5 kemarin mengenai saklar tukar dan saklar silang? Apa bedanya saklar tukar dan saklar silang? Saklar tukar adalah saklar yang bisa dioperasikan dari dua arah atau dua tempat yang berbeda. Sedangkan saklar silang adalah saklar yang bisa dioperasikan dari lebih dari dua tempat, bisa 3 tempat, bisa 4 tempat, dan seterusnya. Nah, hari ini kita masuk ke kontaktor, di mana ini adalah capaian pembelajaran yang akan kalian terima, adalah di mana kalian harus mampu atau kalian mampu menjelaskan dasar-dasar kontrol kontaktor. Di minggu ini kalian akan mempelajari mengenai prinsip kerja dan konstruksi dari kontaktor, kemudian simbol serta penandaan nomor kontak, dan yang terakhir adalah peralatan pendukung serta pengaman. Nah, ini pembahasan yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah tentang prinsip kerja dan konstruksi kontaktor. Yang kedua adalah simbol dan penandaan nomor kontak. Ketiga adalah peralatan pendukung, serta terakhir adalah pengaman. Ada yang tahu apa itu prinsip kerja dari kontaktor? Kontaktor adalah alat saklar elektromagnetik. Berarti dia operasinya adalah dengan secara medan elektromagnetik. Jadi dia adalah saklar yang aman untuk penyambungan dan pemutusan secara terus menerus. Nah, ini adalah konstruksi dari kontaktor. Ya, nanti di lab ini kalian akan kontaktornya adalah sudah ada di papan seperti ini. Kemudian ini sudah dibantu mengenai kontak-kontaknya. Ada yang tahu A1 A2 adalah merupakan koil. A1 terhubung ke sumber, sedangkan A2 netral. Kemudian ada L1, L2, L3, T1, T2, T3. Ini adalah kontak L1, L2, L3, T1, T2, T3. Ada yang tahu? Kontak utama. Kenapa disebut kontak utama? Karena yang terhubung dengan beban 3 fasa, atau dia mengoperasikan daya
atau motor induksi 3 fasa terhubung ke sumber tegangan di 380 volt. Sedangkan 13 dan 14 serta 2122 ini adalah kontak. Kenapa disebut kontak bantu? Terhubung dengan kontrol, dia membantu untuk pensaklaran, untuk membantu kontrol dari rangkaian kontrol. Nomor 13, 14 ini adalah biasa disebut adalah NO atau normally open. Berarti adalah kontak apa? NO normally open berarti pada kondisi Terbuka. normalnya atau belum beroperasi dia adalah terbuka. Sedangkan NC tertutup atau normally close. Berarti kondisi normalnya adalah dia tertutup. Nah, berikutnya dia adalah salah satu peralatan pendukung di mana adalah di sini disebutnya thermal overload relay. Fungsinya apa? Thermal overload relay. Pengaman bila terjadi beban lebih. Nah, di mana berarti di sini ada untuk tombol setting arus. Maksudnya apa ini? Tombol setting arus. Tombol setting arus berarti mengatur batas arus yang diproteksi. Nah, ini batas arusnya dapatnya dari mana kita taunya? Kita mau men-setting misalkan di angka 2,5 atau di angka 3 ampere. Berdasarkan apa untuk settingnya? Beban. Berarti ini karena tornya terhubung ke motor induksi 3 fase sehingga kita harus tahu arus motor, nominal motor. Nah, kita tahu arus nominal motor berdasarkan nameplate pada motor. Nah, coba dilihat nameplate di meja motor. Kira-kira arus nominalnya berapa? IN-nya. Yang warna kuning dan warna hitam beda. Kalau yang kuning 6,6. Hubungan star atau itu ada dua pemilihannya. Hubungan delta. Starnya berarti 3,8. 6,6 ampere. Starnya yang mana? Yang ini? Sehingga arus nominalnya 3,8 atau 6,6 untuk motor yang berwarna kuning. 6,6. Tegangannya berapa? Motornya 380. Ini yang star yang mana? Yang Delta. Berarti pakainya yang arusnya 6,6. Kalau yang hitam yang motor Dahlander nameplate-nya 2,9 1,7. Ini star. Tegangannya 380 yang delta, 660 yang star. Sehingga IN-nya adalah yang mana? 2,9 atau 1,7? 2,9.
lihat di gambar yang sudah kalian gambar di minggu kemarin. Rangkaian kontrolnya dirangkai dulu. Nanti setelah rangkaian kontrolnya bisa dicoba, kita menyambung ke rangkaian daya. Untuk yang kelompok lain, dilihat gambarnya yang sudah kalian gambar kemarin. Ini kemarin. Atau sampai di sini di over. Sesuai gambar rangkaian kontrol yang sudah saya ACC di minggu kemarin. Sudah. Rangkaian kontrolnya dicoba dulu. Jika sudah berhasil, silakan dicoba rangkaian dayanya. Dicek dulu, kalau sudah yakin dicoba dulu. Udah, dicoba lagi, diulang. Tornya dicoba dulu, bisa nggak? Di-on-kan dulu. Kita coba di reset, ditekan dulu ininya, buka. Udah. Yesus kate. Udah, di-on-kan dulu. Udah, silakan coba. Ini lampu untuk standby. Sudah standby, silakan di-on-kan. Tornya silakan dicoba. Di-on-kan lagi. Di-on-kan dulu, bisa nggak? Di-on-kan dulu. Di-off-kan. Sudah. Bisa kita coba ke rangkaian dayanya. Sudah ya, ini rangkaian dayanya sudah dari sini. Masuk mana? Sambung ke outputnya. Hubungan. Oke, sudah. Ini mengenai penjelasan rangkaian direct online dan Star Delta dengan menggunakan kontrol berurutan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 melanjutkan untuk rangkaian dayanya dijelaskan. Jadi berikut ini adalah rangkaian daya untuk opsi 2. Untuk motor 1 itu rangkaian DOL, dia berfungsi sebagai untuk conveyor. Terus motor 2 Star Delta sebagai penggiling. Motor 3 itu conveyor. Terus motor 4 itu frekuensi atau menggetar. Sedangkan motor 5 itu sebagai conveyor juga. Berikutnya rangkaian kontrolnya. Yang lainnya diperhatikan, silakan nanti ditanyakan mengenai pemilihan komponennya bisa atau desainnya, mengapa menggunakan desain kontrolnya. Oke, berikut rangkaian kontrol dari rangkaian beban yang tadi. Di sini kita menggunakan 5 motor. Nah, 5 motor tersebut terdapat tor. Kontaknya tor kita pasangkan di awal sini. Sesudahnya MCB 1, 2, 3, 4, 5. Terus lanjut di sini ada selector switch. Nah, gunanya selector switch ini ada 2 kemungkinan, yang satu perawatan, yang satu normal. Untuk yang normal
cara bekerjanya motor itu secara berurutan. Jadi untuk motor 1 di sini terdapat tombol ST1 atau start 1. Ketika ditekan, maka M1-nya menyala. Ketika M1 menyala, maka akan mengaktifkan kontaknya M1. Ini kontaknya M1 sebagai persyaratan untuk mengaktifkan motor M2. Lanjut, ketika ST2 ditekan atau start yang kedua ditekan, maka akan mengaktifkan motor 2. Nah, motor kedua ini menggunakan rangkaian start delta. Nah, di start delta sendiri terdapat TDR atau time dimmer relay. Lanjut, terdapat 2 kontaktor lagi, yaitu kontaktor start dan kontaktor delta. Ketika start ditekan, maka akan mengaktifkan M2 dan K start. Lalu ketika M2 aktif, maka TDR juga aktif. Nah, TDR ini menghitung timer, biasanya menggunakan kurang lebih 5 detik. Ketika sudah 5 detik, maka timernya aktif. Kontak tersebut ini berubah kondisi. Yang mulanya normally open menjadi normally close, yang normally close menjadi normally open. Selanjutnya, setelah 5 detik akan mengaktifkan TDR dan juga kontaktor deltanya aktif. Lanjut ke motor 3. Motor 3 ini menggunakan rangkaian Doll. Ketika tombol startnya saya tekan, maka motor 3-nya aktif. Sebelum itu, di sini ada kontaktor delta KD. KD-nya ini tadi aktif, maka M3-nya dapat aktif. Ini KD aktif, awalnya normally open, lalu KD-nya aktif menjadi normally close. Setelah itu tombol start saya tekan, mengaktifkan M3 aktif, rangkaiannya mengunci, maka M4 dapat kita aktifkan juga. Nah, M4 dan M5 ini kita menggunakan rangkaian Doll dan untuk menyalanya secara bersamaan. Ketika tombol ST4 saya tekan, maka akan mengaktifkan M4 dan juga M5. Di sini terdapat kontak M4, fungsinya untuk mengaktifkan M5. Nah, dari itu tadi rangkaian ketika berjalan secara normal. Lanjut ketika Ada yang mau dinaikkan? Mengenai ini desainnya. Ya, silakan. Kenapa kontak thermal overload tadi itu ada 5 overload secara seri semua? kenapa kok Dirangkai secara seri. Kenapa kontak bantunya thermal overload relay ini dirangkai secara seri, tidak secara paralel? Oke. Kenapa kok secara seri? Karena ketika salah satu motor tersebut terkena trouble, maka otomatis beberapa motor yang lainnya ikut mati juga. Makanya dipasang secara seri, Mas. Kalau paralel Kalau paralel kan masih terhubung sama sumber, jadi nggak bisa mati Yang semua. lain coba bantu media. Boleh menambahkan, kalau tor ini dipasang secara paralel, tor yang lain akan masih tersambung dengan sumber karena dilewati arus lainnya, sehingga kita menggunakan rangkaian seri. Jika satu motor mati, maka akan mati semua. Sudah cukup? Ada yang lain? Yang lain? Terima kasih ya atas kehadirannya untuk hari ini. Minggu depan ada presentasi lagi untuk kelompok 3 dan 4. Tadi yang sudah maju kelompok 1 dan 2. Jadi disiapkan untuk presentasinya kelompok 3 dan 4, kelompok 1 dan 2. Tadi yang sudah saya revisi untuk laporannya segera diperbaiki. Minggu depan saya cek kembali, jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa menemui saya atau WhatsApp saya.
Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.